pernah ada salah satu kiai, nggak mau disebut namanya, ada salah satu kiai Nyambung nih dari kiai, nyambung nih. Orang yang TikTok sering ya, TikTok. enggak aku nggak mau ngomong namanya sih. Iya di TikTok kan, orang TikTok ya. Iya itu jelas salah satu kiai yang telepon setiap hari vis call dengan kata-kata, "Woi, Kom, kita ketemu Kom yuk, apa sih, kita ngobrolin tentang organisasi ini. Wah, kalau organisasi kita di PWS ya, dirimu ya ke Kom ikut, ini bakalan tinggi, ini bakalan besar, ini bakal besar ya." Udah setelah itu dibiarkan lah ya, biarkan. Ada telepon lagi, teleponnya nggak kira-kira jam 1:30 malam ya, toh orang gua udah tidur ya jam 1:30 malam. Pada saat itu lagi kumpul semua keluarga, yang ngangkat si bapaknya anak-anak. "Weh, siapa kamu ini, Dok? Malam-malam." Atau aku. Untuk anak-anak yang di Komal Iya, dari pihak baik. Mukimat itu ada yang Pak Alwi nggak? Setahu itu. Kalau yang saya tahu sih ada. Kalau dulu yang sering ngobrol tentang hal ini tuh Jerman Barat, karena Jerman Barat tuh udah off. Jadi dia yang ngasih tahu informasi semua dari detail dari A sampai Z. Itu mereka main WA nggak? Ada grup WA-nya? Ada grupnya. Sampai sekarang masih ada masih ada? Ada PWS juga ada. Enggak. MC yang ada di Grupnya situ ada sama-sama. berapa? Waktu setahu saya dulu ya, waktu saya masih ikut di grup itu ada 3. Boleh Ada tuh 3 nomornya grup. tuh, boleh nomornya. Stop. Apa salah satu? Jangan dilanjutin. Anggaplah nanti misalnya dia kan dapat jadi bocoran untuk mereka nanti. Oh nanti MJ gini lah. Stop lah. Paham lah. Nggak apa-apa, kalau nggak ada menghilang juga nggak masalah, mah. Maksudnya akunnya. Nggak apa-apa. Nih, Gini Dr. Zack, yang berbau Islam ya kan, itu kan sudah boleh di zamannya Jokowi. Nama, walaupun itu nama. Ya. Di situ ada Wali Songo, di situ ada Laskar Sabilillah. Kenapa kok bisa lolos itu? Sedangkan Ahibah sampai sekarang tidak keluar legalitasnya. Bisa lolos karena kan bayar, Bib. Bukan masalah bayarnya. Jadi aturannya dari Jokowi untuk masalah ormas, untuk yang berbau Islam, itu sudah tidak bisa, MC. Saya kasih tahu, karena kemarin kan gini, dari Ahibah ya kan, Ahibah itu sampai sekarang legalitas belum bisa keluar. Iya. Terus kemudian Gempur sendiri ya, Dr. Zack MC ya. Gempur ini gerakan mempersatukan umat Rasulullah, itu tidak bisa keluar, Dr. Zack MC. Akhirnya, karena apa? Ada kata-kata umat dan kata-kata Rasulullah. Sehingga kita ganti kemarin ini, legalitas keluar, ya kan, sampai ke Menhumkam tuh, sampai pusat, itu gerakan membangun persatuan untuk rakyat, itu Gempur. Itu baru keluar tuh. Kita ganti secara untuk nasionalnya. Tapi untuk narasi tetap di gerakan mempersatukan umat Rasulullah. Mungkin cari masuk ya. Pur, aduh, lagi Pur. Sekokang lagi. Sekali kokang langsung nggak pusing nih Pur. Bisa Ahmadi punya senjata ya? J, janganlah J sama Ahmadi yang sukanya mubahalah. Udah, kamu J, jadi J, udahlah kamu jadi dutaku saja. Saling sikut-sikutan juga mereka berarti. Oh iya. Lampak nggak bisa typing, nggak bisa apa-apa, sudah gua bisuka. Makanya kalau bisa mereka tuh kalau misalnya masuk koma-komanya MJ, kalau bisa tuh jarak kamera sama orangnya jarak mungkin 2 meter gitu loh. Gimana caranya? Oh ini lebih dekat lagi. Enggak, jadi nampak ketika dia live on cam, nampak tangannya lagi ngapain, nampak tuh. Dia udah bisa. atur posisi, udah Enggak, kan yang Bang Gusti. Udah. Jangan ada ke situ dong. Masih kecil Amisam. Enggak gini Amisam tahu enggak? Ana perhatiin selama beberapa hari ini ya. Sejak MJ buka Komal, mereka masuk roomnya MJ. Dari Ahmadi pakai skincare, pakai make up, aduh gayanya, lirikannya, belum lagi si nampak. Nampak gitu loh. Dari trik-triknya tuh sangean tuh nampak Amisam. Itu si Ahmadi, gua tahu Ahmadi itu pakai skincare mereknya Scarlett. Bukan. Mereknya ini HN, merek HN. Itu Amisam nggak tahu sih Amisam. Coba perhatiin Amisam. Iya, mau film. Ana lihat mereka aja, Ana udah muak.
Anak nek Amisam lihat si itu. Ya Allah, nek anak lihat nih. Apa? Mukanya. Kalau aneh ngeliat Ahmadi lapar, pengen nanya makan ya. Lagi si Sam debater. MJ sayangku sebentar ya. Si Sam. Katanya siapa ya? Oh iya, kemarin gitu kalau nggak salah aku lihat Jagat, tahu nggak Jagat yang fotonya apa Wali gitu atau siapa itu? Aku nggak ngerti kayak gitu. Yang jagat. Nah, aduh, saya ini cari-cari Juwita kemana ya? Kok nggak udah lama sekali nggak kelihatan? Suaranya ngebas ya. Iya kan? Kayak gitu. Lo ngebahas kita. Saya itu sampai cari-cari Juwita, terus Aron Jaya. Lah Juwita tuh udah seperti apa mantan saya dulu. Ya anjir, Mantan kebayang saya tuh. dulu, jangan kayak begitu. Kebayang Itu. tuh ngomongnya kayak gitu. Kalau saja MJ, tapi saya Juwita, tapi saya gak pernah ngomong Juwita. Sekarang ngomongnya JJ. Aron Jaya. Lama-lama mereka saling cakar tuh, lama-lama tuh. Tahu lah, bodo amat. Lama-lama mereka saling cakar tuh. Iya. Rebutin si MJ tuh. Itu Jagat. seperti Amiudin seperti para gerwani memperebutkan Nana sama Milan. Langsung Sarip Jagat. gila memang. Jagat. Langsung Jagat bilang gini. Pur. Aron, dirimu gak tahu kalau saya punya foto-fotonya Juwita. Jack. Emang Aron Jaya jamaah Jack. Al-Herit. Bapak kau kal. Ya katanya. Kok bapak kau sih? Bener, jamaah sholat subuh. Jamaah dari mana kau? Puasa yang gagal. Tuh akhirnya tuh kata ketua tuh. Al-Herit. Tuh kan, sohe berarti tuh. Buka lagi kisah lama pengakuan. Yang rahat nih saya Sarip itu si Rijal tuh ini Habis Sarip si ketum. Anak kan sudah lama nggak masuk di ini kan normal lagi kan sudah lama kan. Jadi ketika dia ngomong itu langsung anak patahin. Lu nggak usah ini apa bahas soal nasab. Siap. Ya jangan lagi bilang saya dari Kuwait. Dia mah Habib Sarip takut dia loh. Ya sama Ana ini peliharaan Ana juga itu. Katanya ada janji sama kiaiku. Oh, janji apa? Dulu pernah ada salah satu kiai, nggak mau disebut namanya, ada salah satu kiai Nyambung nih dari kiai nyambung nih. Orang yang sering TikTok. enggak aku enggak mau ngomong namanya sih. Iya di TikTok kan, orang TikTok kan. Iya itu jelas salah satu kiai yang telepon setiap hari face call dengan kata-kata, "Woi, Kom, kita ketemu Kom yuk, apa sih? Kita ngobrolin tentang organisasi ini. Wah, kalau organisasi kita di PWS ya dirimu ya ke Kom ikut, ini bakalan tinggi, ini bakalan besar ya." Udah setelah itu dibiarkan lah ya. Biarkan. Ada telepon lagi, teleponnya nggak kira-kira jam 1:30 malam ya. Tau orang gua udah tidur ya jam 1:30 malam. Pada saat itu lagi kumpul semua keluarga, yang ngangkat si bapaknya anak-anak. Woi, siapa kamu ini, Jok? Malam-malam. Aku langsung ngakak. Woi, kamu siapa ini malam-malam? Kamu nggak tahu ya memang pokoknya di situ. Oh iya, maaf Pak. Waktu itu pada saat itu lagi kumpul karena si dia sedang mau satgas, jadi lagi kumpul semua satgas satgas pergi jauh gitu ya. Waktu itu mau ke Libanon kalau nggak salah. Jauh. Kamu Mahardian. Waktu itu mau ke Libanon. Lagi pakai seragam, sudah mau pulang lagi gitu, dia berangkat. Ada telepon, face call lagi. Weh, langsung aku dimarahin. Kamu yang benar aja. Kamu mau cari yang setua ini. Anjir, aku yang dimarahin. Kamu yang benar aja. Coba ngaca. Kamu mau yang tua ini. Aduh. Malu aku. Untuk anak-anak yang di Komal, iya, dari pihak Mukimat itu ada yang
Pak Alwi nggak? Setahu itu. Kalau yang saya tahu sih ada, tapi dia tidak mau apa sih? Kayak memutus hubungan gitu loh. Siapa ya? Siapa Suhadi? Suhadi kan? Bukan. Iya, Jadi iya, dia iya. itu, kata siapa? Gue bukan itu, gue bukan ini. Oh, lu ngarang-ngarang. Gusti Andri. Iya. Sebutin MC. Sebetulnya bukan Habib, itu mah keluarganya ya. Tapi nggak terlalu jelas sih. Ibunya. Habib Syarif. Si Andri kan mukanya udah saya Enggak, sepir. yang Iya kan dia udah kayak India bukannya. Hitam manis pakai kacamata tebal. yang disebutkan Andri maksudnya. Gusti Andri, Gusti Gus Andri. Bipuan. Ada yang lainnya? Yang lainnya nggak. Entar dulu. Saya tuh belum pernah lihat asli sih mukanya, Bib. Hanya tahu dengar dari suaranya aja dan cerita. Tapi ada. Adanya di mana? Apanya? Ada maksudnya? Ya ada keturunan. Ada, Bib. Akunnya apa? Nggak tahu akunnya apa. Itu mah udah lama. Nggak tahu sekarang masih aktif atau nggak. Karena Mega nggak muter-muter. Udah lama nggak muter-muter. Ada 2. Iya ada 2. Yang satu Nggak tahu sih 2 enggaknya. Cuman emang ada gitu intinya. Tiap hari buka Kan rumah. nggak semua aku kenal, Bib, soalnya. Hanya sebagian aja, hanya orang-orang inti. Kalau dulu yang sering ngobrol tentang hal ini tuh Jerman Barat, karena Jerman Barat tuh udah off. Jadi dia yang ngasih tahu informasi semua dari detail dari A sampai Z. Itu mereka main WA nggak? Ada grup WA-nya? Ada grupnya. Sampai sekarang masih ada masih ada di situ? Ada PWS juga ada. Enggak. MC Ya, yang ada di grupnya situ ada sama-sama. berapa grup? Waktu setahu saya dulu ya, waktu saya masih ikut di grup itu ada 3. Oh, boleh Ada tuh 3 nomornya grup. tuh, boleh nomornya tuh. Bentar. Nggak 3. tahu itu kan zaman dulu. Sekarang aku kan Itu ganti sekarang- nomornya. Oh, MC sudah ikut lagi berarti ada di dalam grup itu berarti. Nggak ada. Dia nggak pernah pakai fotonya dirinya sendiri kok. Nggak masuk Ana. MC masuk di grupnya, ada di grupnya mereka itu ada di grup WA-nya mereka. Ada dulu Bib, dulu. 3 grup. Iya, di 3 grup IPW. Kan dulu mereka tuh mau diangkat jadi bendahara umum. Ya, 3 grup berarti ya. PWS. Terus grup yang khusus TikTok, grup yang memang kalau kata kita ini adalah para pengurus lah mungkin. Pengurus hajar di gitu ya. Iya, pengurus hajar di TikTok, pengurus dari yang lainnya, misalkan di lapangan segala macam. Sampai ke gosip-gosip uang yang dibawa segala macam ya, tahu. Bi. Sedikit J. Nah, waktu di grup tersebut, waktu itu kira-kira MJ tahu nggak siapa ketuanya? Tahu lah. Siapa tuh? Enggak sebutin. Itu nanti. Sampai sekarang dia masih eksis orangnya sekarang. Ada kok, kita masih ada lihat kok. Cuman nggak Berarti begitu, dia nggak begitu maksudnya- sering hajar. Biasanya kan suka hajar. Nah, maksudnya itu kan, apakah dia di grup WA tersebut suka mengkoordinir nggak gerakan-gerakan yang ada di dalam TikTok contohnya? Tidak Memberikan frontal. komen lah, komando lah gitu. Tidak frontal ke grup, tapi dia japri langsung telepon on call. Maksudnya gini J, Kalau bisa jangan Maksudnya kan- dibahas. Iya, enggak, bukan bahas nama enggak. Maksud gini ya. Seperti waktu saya dulu di grup DM, ya kan? Di grup DM di Twitter, dia kan punya grup DM tuh. Nah, kita punya gerakan tersendiri tuh, menaikkan sebuah tagar hashtag gitu. Kalau Dan Anda ya- mengkoordinir. Kalau yang itu, jadi 3 grup ini nggak hanya di web, Telegram. Saya kan punya Telegram tuh. Nah, Oh, ada Telegram juga. Yang satu masuk di Telegram, yang 2 masuk di web. Gitu. Kalau yang 2 mah ya yang biasa basa-basi. Yang di Telegram yang memang informan dan segala macam. Tapi itu pun tidak apa sih? Nggak kebuka semua. Karena di setiap pergerakan mereka langsung call. Nggak di secara set gitu ya, telepon. Intinya Dari telepon mereka itu sekalinya telepon itu bukan kita 1, 2, 3, 6 langsung 6 orang ya, berarti istilahnya kan Anda emang koordinirkan setiap gerakan tersebut ya ada lewat tuh, via call ya tersebut ada. ya.
Ya ada lah. Makanya bisa sampai saat ini ya ada yang menggerak dan siapa yang nggak bergerak. Dan ketika sudah berjalan ya mereka bebas lepas, masih ada antek-antek yang bisa menjalani. Ya intinya kan Cuma mereka mengontrol saja tracking. misalnya kan jongos-jongosnya ini hanya disuruh untuk ngeyel lah, intinya kan gitu, walaupun salah benar tetap dihantam kromo lah, misalnya kan gitu konteksnya. Sebenarnya mereka cuma hanya memberikan apa sih pupuknya aja, tapi tetap si anteknya ini yang ini, jadi nggak kamu harus begini, enggak, tapi nanti kan itu terbawa sendiri si anteknya, jadi punya gimana ya, bentar ya, kalau subuh gini agak loading ya, minum dulu sebentar. Ya kisi-kisinya lah, ini kisi-kisi, mereka memberikan kisi-kisi lah, kan itu konteksnya. Intinya pergerakan ini ada yang mengkoordinir dan memang ini itu disengaja supaya meramaikan. Yang mengkoordinir itu adalah salah satu pengurus, yang pertama orang Cirebon, yang kedua orang Jawa mana ya, saya lupa, ini Jawa mana lah gitu. Iya. Yang ketiga orang agak lumayan jauh juga itu. Yang jauh dia bisa datang ke Cirebon hanya untuk bisa mengkoordinasikan segala sesuatunya, pergerakan Orang Jakarta lah istilahnya kan gitu. Orang Jakarta lah gitu istilahnya. Ya orang Jakarta ya mungkin ada. Cuma pada saat itu saya tuh dikenalkan itu sama nggak bisa nyebut namanya. Stop. Apa salah satu? Jangan dilanjutin. Anggaplah nanti misalnya jangan takut jadi bocoran mereka nanti. Oh nanti MJ gini lah. Stop lah. Paham lah. Nggak apa-apa, kalau nggak ada menghilang juga nggak masalah, mah. Maksudnya akunnya. Nggak apa-apa, nih. Ya paham lah. Karena aku kan memang orangnya kan tidak terfokus ke ini ya, apa namanya, ke polemik atau itu gitu. Jadi hanya penikmat media sosial aja. Ketika saya bisa seperti ini nih hari ini, bisa seperti ini hari ini, saya terus ada. Gitu. Tapi kalau lagi sibuk, benar-benar nggak bisa ngampleng 3 bulan, 2 bulan kayak gitu. Ya. Jadi orangnya tidak mengikuti sebetulnya, hanya menjadikan. Iya, intinya aja. Kan kesimpulannya ada ya someone give comment gitu misalnya kan gitu. Ada. Iya. Kalau dulu ada yang saya dikenalin sampai tiap hari teleponnya juga tuh si pengurus itu. Iya. Ya. Apa? And then she is from Jakarta. That's right. Ya. Jakarta ya. Ya. Ada Jakarta. Ya. Oke. Paham. Oh. Gitu. Memang ini intinya ini sengaja dibentuk, kedua kan udah sengaja digerakkan. Iya. Apa saya bilang kemarin, ini tuh demo. Kata siapa demo? Wah lu masa menjelaskan kalau ini tuh demo? Bego. Kalau demo itu apa sih? Apa yang dimaksud demo coba? Kan kita nggak ke jalan. Bodoh. Demo itu memang harus ke jalan. Dengan kamu sepertinya kamu menyuarakan menyuarakan yang kontrak gitu intinya. Enggak, bukan. Ini kita mengedukasi dan segala macam. Sebenarnya terserah. Mereka nggak berani ke jalan karena apa? Karena tidak ada wadah yang memang bisa untuk disuarakan gitu. Mau wadahnya di mana atau nyuarain apa, kan kata pemerintahan atau kata perizinan itu apa maksudnya? Kecuali emang ada yang benar-benar ada hukum dasarnya kan gitu. Kan namanya kita negara hukum. Misalkan kalau ini wadahnya tentang keagamaan, ya coba tanyakan kepada MUI. Kita yang mengizinkan kan gitu. Kalau polisi nih, kita yang mengamankan. Kalau kata MUI, ini nggak jelas apa sih maksudnya kan gitu. Ya nggak di-ACC lah. Ya udah. Makanya mereka demonya tidak bisa ke jalan. Karena ya seperti itu. Apa yang mau dijadikan tujuan kan nggak jelas. Gitu. Seperti itu, makanya demonya di media sosial, bukan gempur ya, hajarnya media sosial dengan habis-habisan. Dengan dibentuknya ada orang yang baru naikkan, baru dikasih pahami sedikit, setelah itu baru ikut-ikutan. Hanya itu aja, mereka itu memupuknya hanya itu. Mupuknya seperti saya dulu gitu ya, ini kan adalah contoh saya pengalaman dulu. Ketika saya tidak tahu menahu apa-apa, yang tadinya hanya saya lewat, terus karena pada saat itu saya pernah mengedukasi tentang humas gitu. Jadi makanya akunnya waktu itu ada Mega Juwita, SIKOM, MIKOM pada saat itu ya.
Ya makanya, oh itu tuh ada ini coba dinaikkan. Nah saat itu dinaikkan, nah ketemulah ada Bang TikTokia, siapa yang baru pertama ketemu saya Jin Samsu gitu kan. Terus wali TikTok ya di situ pada saat itu. Terus ada siapa Anjas ya, siapa lagi, oh masih ingat ya waktu itu. Ini lagi rebut dan lagi ngobrol tentang masalah itu, menjelaskan tentang ada intifadoan gitulah waktu pada situ. Apa sih ini? Tiba-tiba saya dinaikkan, langsung ditanyakan, saya mau nanya nih dengan siapa, di mana dan segala macam. Tiba-tiba ditodong kan, waktu itu masih ingat. Coba saya mau tanya, ya percaya nggak adanya Habib gitu, dia tanya kan langsung ke situ. Percaya nggak kalau Habib itu keturunan Zuriat Rasul? Apa ini tuh? Kalau itu saya waktu itu saya lupa yang ngejelasinnya apa. Terus tiba-tiba begini, nih gimana ketika Indonesia Raya ini begini-begini, saya jelasin memang saat ini pada saat itu saya aktivis kan kayak gini gitu dan segala macam. Kalau soal masalah kebangsaan, nasionalisme itu segala macam, apalagi Pancasila, saya bakalan lebih pertama apa sih membentuk protes gitu. Ceritanya awalnya di situ. Ya paham Mas. Tapi satu hal lagi nih, satu pertanyaan lagi ya. Nih izin ya, maksudnya apakah komando-komando yang ada dalam grup-grup tersebut murni masalah nasab atau nasab berhubung sama Imaduddin ya, maksudnya atau memang ada masalah lain tapi ya, mereka tetap menghubungkan, menjadikan Imaduddin sebagai permasalahan utama walaupun itu bukan permasalahan utamanya gitu loh, enggak? Kalau yang sedikit saya ketahui itu tidak terlalu jelas tentang masalah hal itu. Cuman mereka itu merekrut dan mengambil dan menyomot orang-orang yang memang paham dari secara kepemerintahan, secara akademisi, secara lingkungan, mungkin ya apalagi kayak pers gitu ya, atau mungkin aktivis segala macam untuk dibentuk. Tapi saya itu tidak tahu tujuan pastinya seperti apa. Karena waktu itu saya kan di tengah-tengah. Pada saat itu, maksudnya di tengah-tengah itu ketemunya setelah udah 1 tahun gitu waktu itu. Nah, ini udah jalan 1 tahun ya waktu itu. Saya nggak tahu pasti kalau soal itu karena nggak ada selintingan hal itu gitu. Jadi nggak diobrolin sih ke aku. Cuman waktu itu ke aku ngobrolinnya udah kita jadi satu tujuan segala macam bla gitu. Teh Mega udah di sini duduk bareng dengan kita dan segala macam. Saya jadikan nanti gitu Teh Mega kepengurusan karena Teh Mega kan pasti banyak kenalan dan segala macam. Oh ini pasti bakal jadi besar nih, apalagi organisasi kita, apalagi Anda katanya tuh bisa mencarikan donasi kepada Kes Bampol dan segala macam. Karena waktu itu kan dijelasin aku tuh tentang masalah legalitas. Nah udah gitu tiap hari tuh nelfonnya ngobrol, apalagi saat itu yang sering nelfon saya itu yang curhat banyak itu Jerman Barat gitu. Oke. Si tukang bengkel knalpot ya. Nggak tahu pasti sih Bib, karena belum pernah ketemu. Dia ngobrolnya panjang banget oh ini tuh gini. Saya sambungkan ya sama ketua anu, saya nggak mau ngomongin siapa orang. Ya terus kenapa ada apa-apa? Oh ya udah nanti ini. Ada orang yang memang dulu jadikan sesepuh lah, kalau dibilang sesepuh dibentuknya PWI ya, terbentuknya PWI itu ini cuma dia tidak mau menjadi kepengurusan, kita telepon juga sekalian. Oh di situ rame. Atau soalnya nggak ada apa sih namanya, nggak ada keuntungan buat aku sama sekali. Yang ada aku dipekerjakan di situ gitu loh. Karena saya bilang, aduh Anda itu mau nipu sama penipu gitu kan gitu. Iya, mereka itu mau nipu sama penipu. Udah jelas saya itu pemain. Saya dengan dirimu mungkin lebih pemain Anda saya. lebih bermain di saya gitu. Lewat dari tahun saya itu dari apa terbentuknya seperti ini gitu ya, dengan pengalaman dari tahun 2006. Jadi makanya aduh jangan macam-macam dah. Saya mau orang lapangan, mau siapapun ketua organisasi manapun, mau Jawa Barat, mau provinsi, saya pasti tahu. Dan mereka pun sampai saat ini pasti menghargai. Dan gak ada yang mau memperkerjakan seperti ini. Itu yang ada mereka yang mengasihi gitu loh intinya. Ya makanya, wah, saya bilang ini dia mau nipu sama penipu. Jadinya ini diabaikan meskipun saya ada di dalam grup tersebut atau kelompok tersebut, jadi hanya menganalisa aja.
atau kemana sih ini maksudnya? Tapi Bu MJ, tapi mereka punya dasar hukum dalam PBB itu nggak ada kan? Gimana? Punya satu lembaga yang legal standing nggak? Ada kok, PWLS itu ada legal standingnya, cuman minim, mereka itu kecil, anggotanya sedikit. Jadi hanya di berbagai wilayah, makanya kata saya bilang, mana PWLS di Bandung ini nggak ada apa-apanya, nggak ada, sepi, nggak ada job desk-nya, nggak ada, kayak di Garut juga nggak ada, mana yang disebut PWLS, ya mungkin cenderungnya kebanyakan di beberapa wilayah aja, di beberapa titik, nggak ini ya, nggak rame lah, mereka mah nggak rame, soalnya sedikit ininya, nggak banyak. Legalitasnya sampai pusat, legalitas sampai pusat tuh. Iya, karena kan anggotanya kan ambilnya ada dari sertifikat Banser Kemenkumham, kan. ada urusan Kemenkumham kan, ada juga dia misalnya. Ya kan, sebelum legalitas keluar itu kan kita tuh yang mengurusnya ke Kemenkumham dulu, Dr. Zack. Iya, itu makanya. Dari Kemenkumham. Banser ada kan? Iya, itu Makanya. terbentuk PWILS itu ya dari Banser. Jadi apa sih namanya? Saya nggak begitu yakin sih. Cuman menurutku begitu. Jadi ambil comotan anggotanya ya dari Banser juga. Makanya bisa dibentuk legalitasnya PWILS ini. Menurutku, tapi I don't know sih. Saya nggak tahu karena nggak ada yang cerita dari situ. Itu makanya kalau mau lihat legal standingnya dari apa pengesahan Kemenkumham kan sudah bisa disebut ormas. Ormas yang Kalian aja legal. googling. Ini Dr. Zack, yang berbau Islam ya kan, itu kan sudah boleh di zaman Jokowi. Nama walaupun itu nama, ya. Di situ ada Wali Songo, di situ ada Laskar Sabilillah. Kenapa kok bisa lolos itu? Sedangkan Ahibah sampai sekarang tidak keluar legalitasnya. Bisa Dr. lolos Zack. karena kan bayar, Bib. Bukan masalah bayarnya. Jadi aturannya dari Jokowi untuk masalah ormas, untuk yang berbau Islam, itu sudah tidak bisa, MC. Saya kasih tahu, karena kemarin kan gini, dari Ahibah ya kan, Ahibah itu sampai sekarang legalitas belum bisa keluar, karena dia mesti mempertahankan nama, apa itu Ahibah artinya apa itu singkatannya? Aliansi Muhyiddin dan Pecinta Wali Songo. Ya, itu tidak bisa. Muhyiddin Pak Alwi ya, dan Wali Songo. Iya. Muhyiddin Balawi dan Wali Songo. Ya, itu sampai sekarang tidak bisa keluar, karena ada embel-embel Islamnya tadi itu Dr. Zack. Nah, Jadi ya. terus kemudian Gempur sendiri ya Dr. Zack MC ya. Gempur ini gerakan mempersatukan umat Rasulullah, itu tidak bisa keluar Dr. Zack MC. Gerakan mempersatukan umat Rasulullah tidak bisa keluar Dr. Zack MC Amiuddin. Akhirnya karena apa? Ada kata-kata umat dan kata-kata Rasulullah, sehingga kita ganti kemarin ini legalitas keluar ya kan, sampai Kemenkumham itu sampai pusat, itu gerakan membangun persatuan untuk rakyat, itu Gempur. Itu baru keluar tuh, kita ganti secara untuk nasionalnya, tapi untuk narasi tetap di gerakan mempersatukan umat Rasulullah. Gini, poinnya itu anak sampai ke Depak ya, untuk minta izinnya dari ke Depak itu pusat yang di Tamrin ya, ke kementeriannya nggak dikasih juga. Maka dari itu kita agak bingungnya dari situ. Kalau bukan, jadi ini bukan masalah membayarnya MC Dr. Zack. Makanya kan gini Bib ya, namanya kadang-kadang ada juga ya legal standingnya fiktif ya, masih belum keluar, tapi tetap mereka mencantumkan bahwa inilah legal standingnya, inilah surat-surat resmi dari Kemenkumham, padahal itu kan tidak ada, itu misalnya fake gitu kan, gitu bisa jadi gitu kan, banyak kan. Tapi Harus mereka dicek ada. coba Gitu. enggak dari Mukimat punya Itu ada barcode-nya, ada barcode. Ada. Dicek aja, dicek Sudah. aja. Ada misalnya. Gimana? Ada. Makanya kan anak kan nanya tadi sama MJ kan, nah ada orang Jakartanya enggak, ya kan. Nah kalau masalah perizinan kayak gini kan apa sebenarnya tuh, kalau ada orang dalam sebenarnya tuh semua tuh gampang sekali keluar gitu, Hubungan birokrasi. itu gampang sekali keluar. Apalagi misalnya organisasi ormas ini kan namanya kan NGO ya kan, NGO namanya kan NGO, non-government organization. Adalah orang ketua umum gimana? Anak nih kalau bicara orang dalam, kita punya orang dalam nih udah paling kuat.
Ya di Depak tuh ada punya orang dalam udah paling kuat, tapi nggak bakalan bisa. Gini ya Ami, maksudnya dalam orang dalam ini bukan di salah satu apa sih korps, tapi di parlemen. Nah itu dia. Siapa? Di ketua umum. Siapa ketua umumnya? Tapi gini ya, saya gini ya, kalau kita mau searching di Google, siapa otak intelektual di balik apa namanya WLS kan nggak akan ketemu dia itu. Iya itu Itu makanya. orang di balik lain nggak akan ketemu itu. Masalahnya gini loh, Ami, meskipun si mantan ini pernah menjabat gitu, tapi powernya itu masih ada. Ya mungkin saling bantu mungkin. Iyalah Bisa pasti jadi, itu mah. bisa jadi dari apa kepengurusan yang atas itu kan membicarakan musyawarah kepada lebih si ke dia. pengaruh itu mah. Itu Iya. namanya lebih ke pengaruh. Gitu. Jadi Efeknya gampang. bisa bawa buat pengaruh. Ke Kemenkumham pengadilan, tapi kalau sudah ada memo mau gimana kan? Sebetulnya gini ya, untuk mengintelijen itu gampang sekali. Kalau buat saya itu mudah. Mau siapapun gampang, siapapun gampang. Contohnya karena pertama apa? Saya dulu kan pernah di pers kan gitu. Jadi ketika kita mau mencari informasi, gitu, kita menjadi intelijen dulu, kita menjadi intel dulu sebelum ke sana. Tuh, memberikan sebuah berita itu nggak mungkin cuma hanya sekedar dari omongan, tapi kita harus cross check kepada di dalamnya tersebut gitu. Begitu ceritanya. Ini ada politik juga lah, kepentingan politik juga baru kesimpulannya. Kita sebagai Ami Udin, jika kelompok atau suatu golongan sudah menjadi organisasi yang dilegalitaskannya ada, sudah terpampang, pasti mereka masuk kepada politik, tidak mungkin tidak politik. Karena kenapa ya tadi simbiosis mutualisme, ada saling mendukung untuk kepentingannya masing-masing. Jadi tidak mungkin kita dijadikan suatu kelompok hanya sekedar kelompok saja. Yang menjadikan organisasi berarti kan ingin ada wadah untuk kepentingannya, meskipun mau kepentingan politik, mau kepentingan masyarakat, mau kepentingan organisasi, itu pasti akan ada. Gitu. Jadi nggak akan mungkin nggak akan mungkin dia akan dibentuk menjadi organisasi, itu aja sih. Tidak mungkin sebuah gerakan tanpa ada sebuah tujuan ya. Iya, pasti. Kenapa dia dibuatkan kelompok atau organisasi ini? Tujuannya apa coba? Kita pengen tahu deh. Tujuannya buat organisasi untuk apa? Gini, Ami. Intinya kalau dari organisasi ini pasti ada ingin keuntungan, membesarkan organisasi untuk lebih banyak anggota gitu. Tetapi dengan apa? Ketika kita ingin menambahkan anggota tidak mungkin ya kan? Dengan kosongnya dana pasti adanya dana. Makanya bermodal dahulu gitu kan, ketika sudah menjadikan organisasi gitu, baru dia mencarikan sebuah materi gitu. Dan udah gitu masuklah kepada logistik. Setelah logistik baru kita sebarkan kembali apa ini job desk-nya masing-masing. Lalu apalagi konsep dari organisasi, visi misi dari organisasi. Dan kita lihat tidak mungkin organisasi ini dibentuk jika tidak menjalin tentang masalah politik. Mereka dana juga kan mintanya kepada Kes Bangpol.